Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Rahmayanti, NPM 1722, akan mempresentasikan tentang proposal saya yang berjudul Penurunan kadar mikroplastik pada air kali Wonokromo dengan metode elektrokoagulasi yang dibimbing oleh Ibu Vira Rosariawari, STMT. Untuk sistematika pembahasan dalam presentasi kali ini ada 3 poin. Yang pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup. Lalu tinjauan pustaka yang berisi mikroplastik di Indonesia, elektrokoagulasi, lalu faktor yang mempengaruhi, lalu proses elektrokoagulasi, lalu penelitian terdahulu. Untuk poin yang ketiga adalah metodologi penelitian, di mana berisi tentang variabel, cara kerja, dan analisa. Untuk poin yang pertama adalah pendahuluan, latar belakang, di mana limpahan mikroplastik berada di permukaan Sungai Surabaya sebesar 13,33 partikel. Jadi sangat banyak mikroplastik yang sudah ditemukan di Kali Surabaya sebesar 13,33 partikel per meter kubik. Lalu mikroplastik sendiri dia mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat menyebabkan keracunan. Oleh sebab itu perlu diadakan pengolahan lebih lanjut. Nah, sudah ada penelitian terdahulu di mana menggunakan teknologi elektrokoagulasi yang dapat menurunkan mikroplastik 90-98% pada sampel air limbah buatan. Namun, dalam penelitian tersebut belum dicoba pada sampel air baku, lebih tepatnya pada air sungai, dan menggunakan variabel jarak antar elektroda. Jadi, dipilih topik tersebut karena penelitian sebelumnya belum meneliti hal tersebut. Lalu untuk rumusan masalah, yang pertama adalah efektivitas penurunan kandungan mikroplastik pada air Kali Wonokromo Surabaya menggunakan metode elektrokoagulasi. Lalu yang kedua, pengaruh jarak elektroda dan waktu kontak terhadap penyisihan mikroplastik. Untuk tujuan penelitian, yang pertama, mengetahui efektivitas penurunan kandungan mikroplastik dengan elektrokoagulasi, mengetahui pengaruh jarak elektroda dan waktu kontak terhadap penyisian mikroplastik pada elektrokoagulasi. Untuk manfaat penelitian, yaitu memperoleh informasi efektivitas logam Al untuk penurunan kadar mikroplastik, lalu memperoleh informasi tentang kadar mikroplastik pada Kali Wonokromo sebelum dan sesudah dilakukan penelitian dengan elektrokoagulasi sistem batch. Untuk ruang lingkup penelitian, bahan baku sampel yang digunakan yaitu air Kali Wonokromo, tepatnya di Jagir. Untuk plat elektroda yang digunakan adalah logam Al, parameter yang dianalisa adalah kadar mikroplastik, lalu penelitian menggunakan variasi jarak antar elektroda dan waktu optimum, serta menggunakan sistem batch sehingga diperoleh hasil yang maksimum. Lalu untuk tinjauan pustaka, mikroplastik di Indonesia. Mikroplastik di Indonesia. Indonesia merupakan kontributor polutan plastik terbesar kedua setelah Cina. Hal itu mempengaruhi bahwa mikroplastik yang ada di lautan itu cukup banyak. Si mikroplastik dia itu menyerap polusi hidrofobik yang berada di air, kemudian membawa dan menyebarkan polusi tersebut ke dalam lingkungan dan habitatnya, yaitu ikan-ikan bisa dirusak usus dan hatinya karena makan mikroplastik, dan juga bisa mengganggu fotosintesis tumbuhan yang ada di laut atau di perairan. Lalu untuk di Surabaya sendiri sudah diteliti bahwa ada 13,33 partikel per meter kubik, dan itu ada di Kali Surabaya, tepatnya di tengah dan di atas perairan. Nah, yang kedua adalah elektrokoagulasi. Nah, yang seperti kita tahu bahwa elektrokoagulasi itu adalah gabungan proses elektrokimia dan koagulasi flokulasi, di mana lebih sederhananya itu yaitu penggumpalan partikel-partikel kecil yang dibantu oleh aliran listrik. Jadi di situ ada dua plat. Yang pertama adalah anoda dan katoda, di mana anoda itu dia akan menghasilkan Al3+, di mana
Al3+ yang berfungsi sebagai koagulan, sedangkan katoda dia akan menghasilkan H2O, di mana di situ dia gas hidrogen yang berfungsi untuk mengangkat vlog ke atas, sehingga vlog yang halus dia akan mengambang di permukaan air, kemudian vlog yang berat dia akan mengendap di dasar. Lalu untuk faktor yang mempengaruhi elektrokoagulasi, yang pertama itu ada tegangan aliran. Di mana tegangan aliran itu dia semakin besar tegangan aliran, maka proses reduksi oksidasi akan semakin cepat. Lalu untuk kuat arus, semakin besar kuat arus, maka elektroda Al3+ atau koagulan yang dihasilkan itu semakin banyak. Lalu untuk waktu kontak, semakin lama waktu kontak, semakin banyak ion logam yang diserap. Untuk luas permukaan, semakin besar luas permukaan, maka semakin cepat proses oksidasi berlangsung. Kemudian untuk ketebalan plat, semakin tebal plat akan semakin besar juga daya tarik-menarik antar elektron. Kemudian untuk suhu, semakin tinggi suhu, semakin tinggi juga energi aktivasinya. Jika energi aktivasi semakin tinggi, maka kecepatan reaksi akan semakin besar. Lalu untuk yang terakhir adalah pH atau derajat keasaman, di mana dia semakin lama waktu kontaknya akan semakin banyak produksi ion. Nah, semakin banyak produksi ion, di situ pH akan naik. Akan tetapi, pH tersebut harus dijaga stabil antara 8 sampai 11. Lalu selanjutnya adalah proses penurunan kadar mikroplastik dalam elektrokoagulasi. Nah, si mikroplastik di dalam sampel air dia dimasukkan lalu dialiri listrik oleh plat itu, di situ dia akan terjadi proses netralisasi dan flokulasi secara bersamaan. Jadi dia menetral setelah dia netral, dia terjadi proses flokulasi di mana dibantu oleh Al3+, di situ dia berfungsi sebagai koagulan yang menggumpalkan, lalu setelah dia satu sama lain menggumpal menjadi vlog, kemudian dibantu oleh gas H2, di mana gas H2 itu mengangkat vlog-vlog yang halus ke permukaan. Jadi vlog yang halus itu dia mengambang di permukaan air, kemudian vlog yang berat dia berada di sedimen, seperti itu. Nah, dalam proses ini yang paling berperan dalam penurunan kadar mikroplastik adalah proses pengendapan dan proses flokulasi tersebut. Lalu untuk penelitian terdahulu ada removal of microbeads from wastewater using electrocoagulation tahun 2018. Di situ perbedaan elektroda Fe dan Al dalam penurunan kadar mikroplastik. Lalu removal mikroplastik from the environment tahun 2020. Perbandingan pengolahan mikroplastik itu oleh beberapa unit, lalu removal behavior of microplastic using alum coagulant and instrument using polymer collagen tahun 2020 itu meremoval mikroplastik dengan tawas dan PAC, dan masih ada beberapa penelitian lain. Untuk metodologi penelitian, variabel yang digunakan adalah variabel kontrol bebas dan terikat, di mana variabel kontrol di situ dia berisi pH yang diukur 8 sampai 11, variabel bebas adalah waktu tinggal dan jarak antar elektroda, lalu variabel terikat itu adalah volume reaktor, volume sampel, lebar plat, ketebalan plat, kuat arus, waktu pengendapan, plat elektroda, dan reaktor elektrokoagulasi dengan sistem batch. Untuk parameter yang diuji adalah mikroplastik. Untuk alat yang digunakan itu menggunakan reaktor elektrokoagulasi kaca, lalu bak penampung awal, aki, pH, konduktor, power supply, kuat arus 10 ampere. Lalu dilakukan penelitian di laboratorium riset untuk objek penelitian yaitu mikroplastik yang berada di air kali Wonokromo, Surabaya. Untuk air sampel mengambil di air kali Wonokromo, tepatnya di Jagir, dan plat yang digunakan adalah plat AL. Untuk cara kerja, setelah sampel diambil dari air, kemudian sampel dipindahkan dalam bak penampung. Sebelum
sampel dimasukkan ke reaktor harus dihomogenkan terlebih dahulu, yaitu dengan diaduk secara merata. Lalu sampel dimasukkan ke reaktor sebanyak 10 liter. Sebelum dilakukan running, dilakukan pengecekan pH. Lalu reaktor dipasang, kemudian dilakukan proses dengan kuat arus 10 ampere, lalu melakukan pengecekan pH secara berkala. Jika sudah mencapai waktu kontak, reaktor dimatikan, lalu diendapkan, ditunggu pengendapan selama 30 menit. Setelah itu baru diambil sampel akhir, lalu diuji dengan fisik dan FTIR. Lalu untuk analisa pengambilan sampel itu menggunakan SNI, yaitu metode pengambilan contoh air permukaan. Untuk pengujian sampel, FTIR dilakukan di Laboratorium Erlangga, Universitas Erlangga. Untuk uji fisik itu menggunakan rumus kelimpahan mikroplastik. Yang dicari itu jumlah partikel per volume air sampel. Untuk matrik penelitian, di situ ada waktu tinggal, jarak antar elektroda, kuat arus yang dimana dia sebagai variabel tetap yaitu 10 ampere, lalu kadar mikroplastik awal dan kadar mikroplastik akhir. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.